Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ika Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 8 Juli 2022. Berita pertama pada hari ini, pada perdagangan Kamis kemarin, indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis 0,09% ke level 6.652,59. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentan harian 6.632,39 hingga 6.682,67. Sektor teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 1,92% dan diikuti sektor transportasi yang menguat 1,79%. Kapitalisasi pasar terpantau pada posisi 8.781,96 triliun rupiah dan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,95 miliar unit saham dengan nilai transaksi 9,49 triliun rupiah. PT Davam Properti Indonesia terpantau menjadi saham dengan kenaikan terbesar dan berhasil menguat 34,44% ke 242. Lalu terdapat juga saham PT Jaya Agrawati dengan apresiasi 26,32% menuju level 144. Sedangkan saham yang melemah paling dalam adalah saham PT Global Sukses Solusi yang turun 9,9% ke level 173. Selanjutnya adalah saham PT Nanotech Indonesia Global dengan koreksi 9,52% ke posisi 57. Di sisi lain saham PT Bumi Research menjadi yang paling banyak ditransaksikan sejumlah 2,83 miliar saham. Lalu saham PT Goto Gojek Tokopedia juga mencatat volume transaksi sebanyak 1,07 miliar saham. Sentimen yang dicermati dari dalam negeri yakni rilis posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2022 yang tercatat sebesar 136,4 miliar rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dibanding dengan posisi pada akhir Mei yang sebesar 135,6 US dollar. Meningkat posisi cadangan devisa pada Juni tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond, pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecakupan internasional sekitar 3 bulan impor. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan masih belum lepas dari konsolidasi. Meski kemarin lebih banyak bergerak di zona hijau, IHSG hari akhirnya hanya naik tipis. Indeks harga saham ditutup naik 0,09%. Analis Indo Primer Sekuritas Mino mengatakan pergerakan IHSG kemarin dipengaruhi penguatan bursa saham Wall Street. Sebagai respon dari rilis notulen rapat FOMC, pelaku pasar merespon positif lantaran notulen menunjukkan The Fed menegaskan komitmen menurunkan tingkat inflasi. Sekedar mengingatkan, sebelumnya The Fed lebih cenderung menekankan inflasi tinggi sebagai ancaman yang tidak bisa dihindari. Karena itu, ketidakpastian di pasar lantas meningkat. Mino memprediksi di akhir pekan ini, indeks saham masih memiliki energi untuk melanjutkan penguatan meski masih terbatas. Pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh pergerakan indeks saham di Bursa Wall Street, harga komoditas, dan indeks keyakinan konsumen. Tutur Mino kemarin. Hitungan Mino support IHSG hari ini berada di level 6.600, sementara untuk resisten ada di level 6.700. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan juga melihat IHSG masih akan bergerak konsolidasi di kisaran 6.630 hingga 6.730. Penurunan volume transaksi yang berlanjut hingga Kamis mengindikasikan potensi konsolidasi lanjutan pada IHSG di Jumat. Terangnya, meski begitu, ada peluang IHSG bergerak dengan kisaran lebih luas. Hitungan Valdi, IHSG hari ini juga memiliki support di 6.600 dan resisten di 6.830. Ia menyarankan investor mencermati peluang di Arto, Goto, dan juga IXCL. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat naik pada perdagangan Kamis 7 Juli lalu, terdorong pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal yang terbit pada Kamis dini hari menunjukkan The Fed akan mengambil kebijakan yang agresif. Risalah tersebut mengindikasikan adanya kenaikan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada Juli.
Kebijakan ketat akan tetap diberlakukan setelah Juli jika inflasi Amerika Serikat tidak juga melandai. Pada perdagangan Kamis pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkerek 3,25 US dollar menjadi 1.739,75 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga menguat 3,46 US dollar ke level 1.741,76 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun menjadi 106,775. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp969.000, turun Rp8.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp840.000 per gram, lebih rendah Rp13.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan pada perdagangan Kamis petang. Minyak menguat setelah 2 sesi sebelumnya mengalami koreksi. Sentimen ketatnya pasokan global masih menjadi pendorong utama harga komoditas tersebut. Pada 2 sesi sebelumnya, harga minyak terbebani oleh kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi global. Pada perdagangan Kamis petang, 7 Juli pukul 15.46 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus 2022 menguat 0,27% menjadi 98,80 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2022 juga menguat 0,01% menjadi 100,70 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak yang bergejolak saat ini terpengaruh oleh sentimen kenaikan suku bunga oleh The Fed serta perlambatan permintaan seiring konflik Rusia dengan Ukraina yang berlarut-larut. Adanya kekhawatiran resesi yang dapat mengurangi permintaan komoditas ini turut menjadi penyebab bergejolaknya harga. Sementara itu, dari sisi pasokan, Arab Saudi justru tengah melakukan diskon minyak mentah besar-besaran karena persaingan harga minyak murah dengan Rusia yang memicu ketatnya persaingan produsen minyak. China dan India yang sebelumnya menjadi pelanggan tetap minyak Arab Saudi, namun ketika Rusia menurunkan harga, mereka pun beralih. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah diprediksi masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini. Pelaku pasar masih menanti rilis data ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Konsensus proyeksi analis memperkirakan tingkat pengangguran Amerika Serikat di Juni stagnan di 3,6%. Sementara non-farm payroll diperkirakan turun dari 386.000 menjadi 268.000 hingga 300.000 di Juni. Analis DCFX Futures Lukman Leong memprediksi rupiah akan bergerak di kisaran 14.950 hingga 15.100 rupiah per dolar Amerika Serikat hari ini. Rupiah juga berpotensi melemah karena risalah rapat FOMC The Fed menegaskan komitmen memerangi inflasi. Secara keseluruhan, pernyataan The Fed lebih hawkish dari perkiraan dengan sinyal kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan FOMC Juli ini. Kenaikan cadangan devisa juga tidak mampu mengurangi keperkasaan dolar Amerika Serikat. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menambahkan, capital outflow yang masih berlanjut juga menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Ia memperkirakan rupiah bergerak di 14.975 hingga 15.054 rupiah. Kemarin, kurs spot rupiah turun tipis 0,02% ke 15.002. Kurs GISDOR naik 0,19% ke 14.986 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Serenandalas pamit undur diri, sampai jumpa.